Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, anak-anakku sekalian. Hari ini kita melanjutkan tentang mata pelajaran IPS kelas 8. Sebelum saya mulai, saya tanya dulu apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum saya mulai tentang materi pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari biar nanti ada manfaatnya gitu. Tolong Mas Rizal berdoa dulu ya. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Nizar. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ASEAN, yaitu lebih tepatnya tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Jika 2 minggu yang lalu kita membahas tentang sejarah ASEAN, minggu lalu kemudian kita membahas tentang letak geografis dan letak astronomisnya, maka kali ini kita akan membahas lebih spesifik lagi ke masing-masing negaranya nanti akan satu persatu kita bahas. Tetapi hari ini kita akan membahas satu negara saja. Memang sengaja saya khususkan membahas tentang Indonesia karena tujuannya biar kalian tahu kondisi negara Indonesia, lebih mengenal negara Indonesia dan kekayaan alam apa saja yang ada di Indonesia. Itu saya rasa penting sekali. Jadi kita fokuskan hari ini untuk belajar tentang karakteristik negara-negara di ASEAN. Kita khususkan Indonesia. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin tahu dulu seberapa jauh pengetahuan kalian tentang Indonesia. Kalau saya tanya tentang Indonesia ya, berarti ini kan negara kita sendiri. Apa pertama kali yang kamu ingat? Pariwisata, boleh. Pariwisatanya kenapa? Api-api ya. Banyak sekali pariwisata. Apa saja pariwisata? Pantai, boleh. Pegunungan, danau ya. Danau Toba, apalagi candi, boleh. Banyak sekali ya. Apalagi juga di Indonesia masih ada juga wisata, misalnya wisata religi juga ada. Selain wisata, tempat wisata, keindahan alamnya, apalagi yang kalian ingat tentang Indonesia? Memiliki tanah yang subur. Memiliki tanah yang subur, boleh. Batu bara, betul, batu bara. Ada lagi? Minyak bumi, boleh. Minyak bumi, gas, minyak bumi, gas, kita kaya sekali. Pertanyaannya nanti bisa jadi pemicu. Kita kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak bumi. Tapi kenapa kok BBM-nya naik? Kan baru naik ya? Kemarin 7.000 sekian, sekarang sudah 10.000. Nanti boleh kamu analisa, boleh dijadikan bahan untuk menyusun laporan, dicari nanti penyebabnya apa, boleh nanti pakai HP. Itu ya tentang Indonesia sekilas. Kalau saya lihat pengetahuan tentang Indonesianya sudah jauh ya, sudah banyak tahu tentang Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi sebelum itu, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita refreshing dulu. Saya akan putarkan lagu, minta tolong nanti berdiri sambil kasih genggaman tangan gini biar semangat ya. Kita putar lagu dari Sabang sampai Merauke, kan cocok ya berarti ya, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tepuk tangan. Terima kasih.
kota Jakarta. Bahasa Indonesia. bendera Merah putih. Kristen, Katolik. Hindu. Buddha. Konghucu. Apakah negara Indonesia termasuk negara agraris? Apakah di Mojoagung banyak yang nanam padi? Banyak sekali, apalagi kalau Jawa Tengah, Jawa Barat, terus Jawa Timur itu merupakan pusat pertanian. Yang paling banyak menghasilkan padi, kita menghasilkan padi. Terus wilayahnya, batas wilayahnya. Bagian utara ada Malaysia. Utara itu bagian, kalau di peta bagian atas. Kalau di bagian bawah namanya selatan. Kalau selatan berbatasan dengan Australia, Winter, Timur Leste. Kalau yang atas utara berarti Indonesia berbatasan bagian utara ada Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, Laut Tengah Selatan. Bagian timur itu Etan Kulon. Etan, Winter. Bagian timur kita berbatasan dengan Papua Nugini. Kalau bagian barat Samudra India. Ada lagi? Ya sudah, karena sudah tahu berikutnya ya. Kita di antara 4 itu ada 4 iklim ya, sudah kita bahas kemarin. Untuk Indonesia masuk yang mana iklimnya? Tropis kita. Sirkum itu rangkaian pegunungan, ada 2, sirkum Pasifik sama sirkum Mediterranean. Kalau lempeng di Indonesia itu ada 3, lempeng Asia, terus Indo-Australia. Yang paling kecil 2 negara disebut bilateral, bentar. Yang kedua regional saja, seperti ASEAN disebut kerjasama regional. Yang ketiga antar regional, multilateral. Yang keempat internasional. Nah, setelah kita membahas tentang materi Indonesia, sekarang saya nanti akan bagikan sebuah LKPD yang isinya adalah tentang Indonesia. Apa yang kamu ketahui tentang Indonesia? Apa yang kamu bayangkan tentang Indonesia? Nanti dituangkan dan ini dikerjakan masing-masing orang atau individu, ya, individu. Dikerjakan sampai selesai, baru kemudian nanti tunggu instruksi. Ya, setelah kalian kerjakan individu masing-masing ya, sudah ada jawaban semua. Ya, coba aja diangkat semua, diangkat LKPD ini. Sudah, yang sudah diangkat tangan. Itu sudah berarti ya, sudah semua. Kalau sudah berarti sekarang tahap yang kedua. Setelah kalian berpikir individu, maka sekarang diskusikan dengan teman sebangkumu, berpasangan. Kamu kan punya 2 jawaban yang berbeda. Kamu satukan, nanti diambil kesimpulan yang baik diambil, yang kalau memang nggak bagus ya dibuang aja. Dirubah kesimpulan biar punya persepsi yang sama. Setelah itu kalian menyusun namanya mind map.
Nanti bentuknya mind map seperti apa? Nanti kita buat mind map dengan aplikasi Canva. Ada yang belum tahu Canva? Tahu semua? Tahu ya? Nanti kita coba. Nanti akan saya pandu cara membuatnya di Canva. Ini adalah contoh mind map. Jadi misalnya ini adalah Indonesia. Kamu apa yang kamu pikirkan? Bikin aja konsepmu di pikiranmu itu apa saja. Campur. Yang penting bisa jelas nama. Mungkin satu. Kamu kan saya itu kan sudah jadi main map ini jika keren-keren anak-anak lingkungan mana sama larinya ke salah satu lagi itu ada di mana? Depan. Keseluruhan ya. Oh boleh. Boleh. Oh ini mirip-mirip itu ya berarti ya. Oh ya sudah ini. Kemarin itu minta tolong ya, karena ini sudah dikerjakan, Canva-nya sudah selesai, tinggal kita mempresentasikan ke depan hasil Canva-mu seperti apa. Biar adil, saya pakai aplikasi ini buat ngacak. Nanti nomor yang keluar silahkan dua-duanya maju. Yang satunya mencari filenya sendiri lalu dibuka, kemudian yang satunya di samping di sini menjelaskan. Apa sing kok tulis tentang mind mapmu sendiri. Selamat mencoba. Biar adil, ada yang mau nyoba ngeklik? Ayo ini maju. Nomor berapa? 6. Nomor 6 siapa? Nomor 6 siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makan ya. Nah, terima kasih Mas. Nomor 6. Ayo Mbak, maju. Dua-duanya maju. Belajar jadi guru. Suaranya sing keras ya, suaranya sing keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Ya, ada yang ditanyakan? Pas, silakan duduk. Tepuk tangan. Ayo, siapa yang mau ngacak? Mau ngacak silakan. Ayo maju. Nomor 2. Nomor 2. Selamat ya yang kedua. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik negara Indonesia. Karakteristik Indonesia, negara Indonesia sangat beragam. Sudah? Dari kelompok 2 sudah presentasinya. Ada pertanyaan? Yang bertanya nggak usah jawab. Ada yang tanya? Satu aja, satu pertanyaan. Silakan. Sumber daya apa yang paling banyak di Indonesia? Sumber daya apa? Yang paling banyak. Sumber daya apa? Sumber daya manusia atau sumber daya alam? Alam. Sumber daya alam. Apa jawaban dari kelompok 2? Sumber daya alam. Sumber daya alam dari laut. Apa dari laut? Ikan. Potensi sumber daya alam yang paling besar menurut kelompok 2 adalah ikan. Boleh? Setuju Mas? Sip ya, silakan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah ya, setelah kita mempresentasikan, tadi ada kelompok 2, kelompok 6 sama kelompok 12 yang maju. Sekarang kita akan
menarik kesimpulan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Menarik kesimpulan dari apa yang temanmu yang dipresentasikan tadi. Boleh, betul, tentang alam. Berikutnya sumber daya alam, pinter. Terus keragaman bahasa itu masuk ke budaya ya nanti. Berikutnya ada kurang. Penduduk itu sumber daya manusia, pinter. Itu ya tentang simpulan yang kita pelajari hari ini. Untuk berikutnya, karena tadi dikerjakan berdua, ya. Sekarang kita buat post test. Post test ini adalah isinya soal 10 saja. Saya buatkan kuisis. Ini saya buatkan kuisis. Nanti kamu tinggal buka di grup WA, terus kamu bergabung ke kuisnya. Sudah saya sediakan 10 soal. Tujuan dari post test ini adalah digunakan untuk mengukur kemampuanmu dan juga pemahamanmu tentang materi karakteristik Indonesia. Ini saya kira ya. Berikutnya kita akan menarik refleksi hari ini dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari bikin LKPD, isi LKPD, terus kemudian Canva, bikin Canva, pakai mind map, bikin mind map, terus presentasi, sekarang main kuisis. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir, kamu bisa mengingat apa saja yang sudah kita pelajari. Letak geografis, bentang alam lagi, boleh. Sumber daya alam. Sumber daya alamnya tadi macam-macam ya. Ada yang di laut, ada yang di darat, ada yang pertanian, ada yang perkebunan. Sumber daya manusia, boleh. Apalagi? Kerjasama, pinter. Kerjasama tadi dibagi menjadi 4. Regional, terus bilateral, boleh. Terus internasional, boleh. Multilateral, pas ya 4. Itu ya. Itu yang kita pelajari hari ini tentang negara-negara ASEAN, lebih khususnya tentang Indonesia. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang karakteristik negara-negara di ASEAN yang lain. Sampai sini ada pertanyaan? Terima kasih kalau gitu. Sebelum kita mengakhiri, saya minta tolong ke Mas Nizar untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Silakan Mas Nizar. Siap, berat. Doa mulai. Doa selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti sebelum pulang minta tolong LKPD-nya dikumpulkan di depan. Ada pertanyaan? Sebelah diri? Sudah ya? Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.